Kalau terkait dengan sekolah, belum akan ada rencana pembukaan sekolah. Kita masih memantau perkembangan wabah. Mengapa? Karena salah satu yang paling berisiko terpapar adalah anak-anak. Dan tadi dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, risiko di anak-anak untuk di kasus Indonesia dan Jakarta cukup tinggi. Jadi perlu kami tegaskan di sini, sekolah belum akan dibuka meskipun tahun ajaran akan mulai tanggal 13. 13 Juli tahun ajaran mulai, tapi mulainya masih di dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi tetap PJJ sekarang. Jadi awal tahun barunya masih tetap di rumah. Di kelas 6 berjumpa lagi sama Bu Elia dan kita ada di sekolah yang baru loh. Mau lihat bagaimana sekolah kita? Bu Elia dan Bu Ella nanti akan membantu kalian berkeliling sekolah. Kita lihat bagaimana gedung baru di sekolah kita dan letak-letak ruangan. Menjelaskan atau kita akan berkeliling-keliling. Yang pertama adalah gerbang sekolah. Ingat ya, patokannya ada halte kasih Bigdas. Dan seberangnya ada VIP. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ya. Nah, kita sekarang sudah sampai di depan gerbang utama sekolah kita. Gerbangnya nanti anak-anak bisa masuk ke sekolah lewat sini. Gerbang yang coba yuk kita lihat dulu gerbangnya. Anak-anak perlu buku, perlu seragam, anak-anak dan orang tua bisa datang ke sini. Sekolahnya masih dalam tahap perbaikan. Ini ruangan Bu Gayatri. Untuk urusan administrasi, buku, dan seragam, kalian bisa masuk ke ruangan yang ini. Setelah dari ruangan Bu Gayatri, mundur ke belakang sedikit, kita bertemu dengan ruangannya Ibu Kepala Sekolah SD Pantara, Ibu Fajri. Tapi ini masih terkunci. Nanti anak-anak yang mau bertemu Ibu Fajri bisa masuk melalui ruangan ini. Mau tahu ruang gurunya ada di mana? Yuk, kita lihat lagi ya. Nah, biasanya begitu datang ke sekolah, yang dilakukan pertama kali adalah salam guru. Ini juga kangen deh salaman sama kalian. Nanti setelah pandeminya berlalu, kita bisa ketemu guru-guru dan bersalaman di kantor guru. Sekarang kita lihat yuk kantor gurunya ada siapa. Ada siapa ya di kantor guru? Pak Dodo. Ini loker guru sudah dipindahkan, yang kalau murid-murid lihat di Tebet juga sudah dipindahkan. Ini Pak San, artinya Pak Dodo. Ada Bu Anissa. Nah, selesai dari kantor guru, kita jalan sedikit mau menuju ke kelas 6. Tapi sebelum masuk ke kelas, jangan lupa kita harus cuci tangan. Di depan kelas sekarang ada wastafelnya. Cuci tangan dulu ya. Nah, kalau tangannya sudah bersih, kita bisa masuk ke kelas. Bu Ella mau kasih lihat kelas kita. Sudah siap? Ini dia kelas 6. Kelasnya siapa ya? Come on.
Oke, sudah siap belum? Kita buka ya Bu Elia. Oke, kita buka pintunya. Tada! Yuk, lihat-lihat kelas 6. Masuk. Ini dia kelas 6. Ini ruangan kelas 6. Ada 9 anak laki-laki, 2 guru perempuan, dengan kelas yang masih sama seperti sebelumnya. Kita punya yang beda sekarang. Yang berbeda di kelas ini, pojok pembaca kita jadi lebih keren. Yuk kita lihat pojok pembaca kita. Nah, anak-anak nanti bisa membaca, bisa bertukar cerita. Bagian ini ada karpet yang masih di laundry, sama TV-nya belum kita pasang. Nanti TV-nya letaknya akan ada di bawah kipas ini. Oke, sudah lihat kelas 6? Nanti ya, kalau coronanya sudah selesai, semoga cepat ya, kita akan belajar di dalam kelas selanjutnya. Kelas berapa ini? Kelas 5. Di samping kelas 6 ada kelas 5. Lanjut. Nah, setelah kelas 5, kita langsung lanjut ke kelas 1. Nah, ini ruang kelas 1. Hai Rema. Hai, selamat datang kelas 1. Oke, sudah lihat kelas 1-nya. Lanjut. Kelas berapa ya selanjutnya? Oke, sebelum ke kelas selanjutnya, penasaran nggak mau lihat apa? Lapangannya. Kalian bisa bermain bebas nanti di waktu jam istirahat. Lihat lapangannya. Gimana lapangannya, luas kan? Nanti kalian bisa bermain bersama-sama dengan temannya. Bermainnya yang damai ya, nggak boleh saling bertengkar. Lanjut. Kelas selanjutnya, kelas berapa ini? Kelas 2. Kelas 2. Lanjut. Kelas selanjutnya, lihat, di setiap kelas itu ada yang namanya wastafel, ada namanya sampah, tempat sampah. Lanjut. Kelas 3. Oke, ini kelas 3. Sudah, kelas berapa yang belum ya? Kelas berapa yang belum? Ya, ini adalah kelas 4. Oh, maaf ya, karena kita baru pindahan, jadi belum terlalu rapi. Doakan ya, semoga cepat selesai bangunannya. Oke, tadi sudah melihat-lihat ruang kelas untuk belajar. Kalau sekarang kita berada di ujung, di sebelah kanan Bu Elia. Ada ruangan nih yang masih dibersihkan, masih ditata. Ini ruangannya TK Pantara. Nanti yang mau ketemu Bu Kit, ketemu Bu Penny, Bu Asi, dan guru-guru TK bisa masuk ke sini. Yuk kita lihat lagi. Dari pertigaan ini, di sebelah kanannya Bu Elia ada ruangan yang seru juga. Coba kita lihat. Ruangannya siapa ya? Nah, siapa ingat dengan gambar di poster ini? Kalau sudah lihat gambar ini pasti tahu ini ruangan punya siapa. Ya, ini ruangan konseling punya Bu Ari, dan tahun ini karena Bu Ayah sudah tidak bergabung bersama kita, jadi nanti Bu Ari ditemani oleh Bu Clara. Tapi ruangannya masih terkunci. Kita belum bisa masuk. Nah, kalau di sini ini sudah bukan sekolah Pantara, anak-anak tidak boleh melewati batas pagar ini, ya. Jadi sekolah Pantara cuma berbatasan sampai ruangannya Bu Ari. Jadi kalau anak-anak nanti mau masuk ke ruang konseling, kita bisa masuk ke ruangan yang ada di sebelah kanan Bu. Sebelah kanan ada ruangan Bu Ari, ruang konseling. Di sebelahnya ada ruangan TK Pantara, yang ini ruangan TK 1. Kita mundur lagi ke belakang. Di sini ada ruangan TK 2. Ya, nanti yang mau ketemu adik-adik TK bisa main juga ke sini. Terus dari sini masih ada beberapa ruangan lagi. Di sebelah TK ada yang namanya ruang yayasan. Anak-anak yang mau berkenalan dengan Bu Henny bisa masuk juga nanti ke ruangan ini ya. Tapi harus lompat, ketuk pintu dulu, tekan
bagian atas nih. Tapi sebelum kita naik tangga, Bu Eni mau kasih tahu dulu ada lokasi yang paling penting. Kalau misalnya anak-anak mau cuci tangan, buang air besar atau buang air kecil. Yuk kita lihat dulu ruangannya. Ada 3 kamar mandi sekarang, jadi kita bisa lebih leluasa untuk memakainya. Ini belum ada tulisannya untuk guru atau siswa, jadi anak-anak nanti kalau datang ke sini bisa lihat kamar mandinya sudah diberi label untuk guru atau untuk siswa. Yang bagian kecil ini di pojok untuk siapa ya? Ini kita lihat ada ruangan juga. Oke, sudah. Setelah toilet, pokoknya ketika selesai atau memulai aktivitas, jangan lupa cuci tangan. Nah, ini adalah wastafelnya, tapi memang belum ada sabunnya. Nanti cuci tangan, jangan lupa untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Oke, lanjut ya. Ini lorong ini ada beberapa ruang. Salah satunya ada dapur, ruang SBDP, perpustakaan, gudang, dan lain-lain. Oke, lanjut ke atas kita ya. Nah, pada saat ke atas, pastikan aman, berjalan, tidak berlari. Oke, selanjutnya ini ada ruang multimedia. Penasaran? Untuk apa sih ruang multimedia? Nanti Pantara akan membuat YouTube, konten-konten. Nah, di sini nih ruangnya. Lihat. Oke, sudah? Selanjutnya kita ke ruangan yang paling besar, yang biasanya Jumat pagi suka digunakan. Terus kalau hujan di lapangan, kegiatan kita di ruang ini. Kira-kira ruang apa ya? Ya, ini adalah ruang gym. Kita lihat ya. Oh, ternyata dikunci. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sudah selesai kita berkeliling sekolah Pantara. Mudah-mudahan nanti setelah wabah COVID-nya berlalu, kita bisa segera berkunjung ya. Salam kangen dari Bu Elia, dari